مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, intizar menunggu sampai suruk. Semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam sebuah dalil disebutkan, barang siapa yang setelah sholat dia tidak beranjak, dia masih duduk, maka malaikat akan mendoakan ampunan dan memohon rahmat kepada Allah untuknya. Bersyukur kepada Allah sampai hari ini ya, kita sudah ada di awal atau ahad kedua di bulan September, bahkan juga sudah akhir bulan Safar ya, sudah mau memasuki Rabiul Awal atau Mulud. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan. Dan kita doakan juga jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita ya, baik dengan tiba-tiba ya, kematian yang mendadak ataupun yang sakit, tapi pada prinsipnya adalah semua sudah ajal ya. Ajal itu sudah waktunya, sehingga bukan hal itu yang perlu kita takuti, tapi bagaimana kita menyiapkannya. Bagaimana tadi disampaikan, berbekal-bekallah. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita doakan mereka yang sudah mendahului kita. Pertama, kita mohon kepada Allah. Allah Maha tahu jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Curahkan rahmatnya kepada mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilaihim. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan siapapun yang sedang diuji sakit oleh Allah, sekarang mulai musim menuju pergantian cuaca ya, bahkan tidak menentu Kang Edi. Kalau 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu Bapak melihat informasi bahwa ada badai di Saudi, memang saya waktu itu lagi di sana gitu kan, dan memang benar terjadi. Anehnya itu cuaca sedang panas, 46 derajat, tapi tiba-tiba ada badai angin, badai pasir. Saya sedang di perjalanan dari Madinah ke Mekah, gelap jalan Pak. Wah, itu berzikir di bis teh. Sudah pikiran sudah pasrah saja. Jalan gelap, badai itu besar banget. Ternyata di pelataran Masjidil Haram itu anginnya besar, turun hujan, pembatas-pembatas sampai berterbangan, kan? Pekerja pun sampai terbawa angin. Itu memang benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa cuaca itu tidak menentu. Panas tiba-tiba hujan, sehingga rentan kepada penyakit. Nah, siapapun yang sakit, kita mohon kepada Allah, semoga penyakitnya menjadi kafarah, menjadi penghapus atas dosa-dosa
dan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, kemudian Allah kembalikan sehatnya dengan sehat yang sempurna, membawa manfaat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi, untuk diri kita, wasfihim anta syafi' la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama wa la alama. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doana, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ahad kedua ini kita mengutip beberapa ayat Al-Quran, lalu kita coba nanti menguraikan maksud dan isi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut berdasarkan pemahaman para ahli tafsir di bidangnya. Merujuk kepada Al-Quran Suratun Nisa, ya, Surah An-Nisa, ini surah yang keempat Pak dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Fatihah, ya, bukan Al-Baqarah Pak. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Al-Baqarah. Yang ketiga apa? Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. Nah, merujuk kepada Al-Quran Suratun Nisa ayat 136, ya. Ini berbicara tentang keimanan. Dalam ayat ini mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, pertama iman kepada Allah. Sesuai dengan yang kita hafal, Pak. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, kepada utusan-utusan Allah. Yang kita kenal bahwa utusan Allah itu yang kita pahami sebagai rasul, nabi dan rasul ada 25. Sehingga kita mengimani bukan hanya sampai Nabi Musa, seperti mana orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya sampai Nabi Musa, Pak. Sampai Nabi Isa pun mereka tidak percaya, nggak ada Yesus kata mereka itu. Apalagi sampai Nabi Muhammad. Nah, kita bukan hanya sampai Nabi Musa, tidak hanya sampai Nabi Isa, kita pun beriman, ya, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi berimannya sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Tetapi juga kita beriman kepada Khotamil Anbiya wal Mursalin, atau Khotamil Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup. Khotam itu ada yang mengartikan penutup, ada yang mengartikan cincin, tanda kenabian. Khotam, ya. Jadi sebagai penutup para nabi dan utusan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengimani semuanya sebagai nabi dan rasul. Nah, kelirunya mereka berhenti sampai Nabi Musa dan berhenti sampai Nabi Isa. Yang sampai Nabi Musa kita sebut sebagai Yahudi, sampai Nabi Isa kita sebut sebagai Nasrani. Itu aja dua agama itu saja. Padahal sumbernya sama dari Allah. Zabur dan Taurat, kan? Nabinya sama, hanya salah dalam persepsi, bergulirnya waktu, kan? Bergantinya hari, bergantinya waktu, kemudian mereka menjadikan membangkang Nabi Musa, kemudian juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Dan tidak percaya, tidak menerima kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Padahal disampaikan dalam kitab Zabur dan Taurat. Seorang nabi terakhir itu dari Ahmad namanya, kemudian juga dari bangsa Quraisy. Nah, kita tidak sampai di situ. Kita mengimani semuanya sebagai nabi dan rasul. Kemudian wal kitab,
dan kitab. Alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada nabi kita, berarti kita mengimani Al-Qur'an. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada Zabur, ada Taurat. Kemudian wa may yakfur billahi wa malaikatihi, barang siapa yang mengingkari, berkufur ya, kepada Allah dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah, dan hari akhir maka sungguh dia telah sesat kesesatan yang jauh. Dhalalan ba'idah, ba'id, jauh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau merujuk kepada ayat ini, saya ingin tanya, mohon maaf, apa yang tidak ada dalam istilah yang kita sebut rukun iman yang tidak disebutkan dalam ayat ini? Coba ada yang enggak? Oke, tadi iman kepada Allah sudah, iman kepada Rasul, pada kitab, ya kan? Kepada hari akhir ada, kemudian kepada malaikat juga ada. Apa yang tidak ada? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Sehingga kalau merujuk kepada ayat ini, kita akan mengatakan tidak ada iman kepada qadha dan qadar. Kalau mau merujuk kepada ayat ini saja, atau kepada dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, kita akan mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu memang memahami petunjuk agama itu di samping tidak cukup dengan satu dalil, tetapi juga perlu memahami maksud dari dalil. Ini banyak contoh dalam hal lain, misalkan dalam hal lain. Kita sering dengar bahwa di antara sunnah olahraga yang dicontohkan Rasul itu kan selalu digembor-gemborkan kan 3. Terutama di sekolah-sekolah Islam misalkan. Satu apa misalkan? Memanah. Ya kan? Kemudian apa lagi? Riyah, memanah kan? Apalagi? Berenang. Kemudian apa lagi? Berkuda. Betul gak itu sunnah Rasul? Iya, sunnah Rasul memang. Cara memahami dalilnya bagaimana? Tetapi dalam ayat lain, ya, Rasul pernah beradu lari dengan Aisyah. Pernah, Pak? Pada satu waktu Rasul kalah, kemudian pada waktu yang lain Aisyah menang. Aisyah kalah. Dan itu sebagai imbas ataupun supaya impas kekalahan yang pertama. Kemenangan yang kedua ini atau kemenangan berikutnya itu kekalahan yang pertama sebagai impas. Berlari. Bahkan juga dalam dalil lain Rasul pernah melihat bagaimana ketangkasan para sahabat beradu gulat kekuatan. Khabib dan Mahmudov misalkan ya. Bahkan Rasul membuat satu pernyataan dalam sebuah hadis, perumpamaan tentang orang yang kuat itu siapa? Kata Rasul, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, yang pandai menonjok musuh kemudian sekali tepar, tetapi adalah yang pandai menguasai nafsu. Dijadikan perumpamaan oleh Rasul. Memang kekuatan yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan emosi atau nafsu. Ini menunjukkan bahwa bergulat pun silahkan gitu, selama itu tidak memperlihatkan aurat. Nah, bahkan juga meskipun yang 3 yang pertama tadi diterima sebagai dalil, kemudian juga sebagai sunnah, bahkan juga ada yang mentafsirkan bukan secara teks pada masa itu, tapi secara konteks. Contoh, kita tidak menafikan ada dalilnya, memanah itu sunnah Rasul, ada dalilnya. Tapi kalau hari ini memanah dijadikan sebagai alat utama untuk melawan musuh, ya ketinggalan, kalah gitu. Itu maksud saya. Jadi ternyata memahami dalil itu tidak hanya sebagai teks saja, juga konteks. Sedangkan mereka, misalkan orang-orang lain itu sudah canggih dengan ilmu pengetahuannya, bahkan pistol itu pun sudah mulai tertinggal.
dengan senjata yang sangat canggih, super canggih bahkan. Kalau itu tidak dipahami dan tidak dipelajari oleh seorang muslim yang harus mengikuti perkembangan zaman, maka dia hanya akan melawan pistol dengan panah misalkan. Melawan bom dengan panah kan tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Ataupun kuda, hanya dengan kuda misalkan. Padahal alhamdulillah kan Pindad sudah mengeluarkan kan anoa itu bahkan juga sudah dipesan oleh negara-negara luar. Seandainya dia menciptakan itu dengan dasar iman dan keyakinan, kemudian dengan dasar dalil mengikuti sunnah Rasul, itu pun bisa berpahala sunnah dalam pandangan saya. Ya, karena itu bagian daripada bagaimana keahlian mengendalikan kuda ditafsirkan dengan konteks sekarang. Kuda sudah sulit untuk dicari dan dijadikan alat berperang, maka anoa itu bisa beribadah mereka, bahkan bisa menjadi pahala sunnah yang mengalir, yang menemukan anoa itu kan begitu. Dalam pandangan hemat saya. Kemudian juga demikian riyaha, maksud saya berenang. Itu dengan kapal selam, dengan kapal layar, dengan perahu kan itu lebih canggih dibandingkan berperang harus dengan berenang saja. Nah, dengan itu saja bisa ditafsirkan secara konteks. Tidak hanya teks secara tekstual saja. Konteks. Ini dalam contoh lain misalkan. Atau contoh yang lain lagi. Ini nggak apa-apa biar melebar tapi juga menambah wawasan. Contoh, seorang imam misalkan sholat berjamaah. Kita sering melihat ada imam itu yang memandang ke makmum 180 derajat. Ya kan? Ada imam itu yang hanya sebelah saja. Berarti 90. Tadi berapa yang tadi? 180 derajat dari barat ke timur berapa? 180 ya. Kemudian yang setengahnya saja seperempatnya apa? 90 derajat kan ada. Ada juga imam yang terus membelakangi makmum atau menghadap ke kiblat. Lalu kata yang lain misalkan, ini yang sunnah itu imam harus membalikan badannya 180 derajat menghadap makmum. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Kata yang lain, kan begitu. Kata yang lain, enggak. Wa afdhalul jihad al-qiblah. Jadi zikir atau berdoa yang terbaik itu menghadap kiblat. Sebab kiblat itu sebaik-baiknya apa? Arah. Sebaik-baiknya jihad arah. Ya kiblat itu bukan barat memang, karena kebetulan kita ada di timur Saudi, ya ke barat. Kalau di Madinah kan kiblatnya ke selatan, Pak, ke selatan. Karena Madinah posisinya di mana? Di utara kan? Atau daerah Mesir ke sana kan? Palestina kan di utara. Utara kan berarti ke selatan. Yang penting kiblat itu menghadap ke Ka'bah atau ke Mekah, Ka'bah. Lalu bagaimana ini sebenarnya? Sebetulnya kalau kita baca sejarahnya, dulu itu Pak, jamaah itu jamaah masjid. Di zaman Rasulullah SAW, mereka yang datang ke Masjid Nabawi itu para sahabat yang tidak dekat dan jarang bertemu dengan Rasul. Ada yang datang ke Masjid Nabawi itu sampai 7 kilo mereka berjalan. 7 kilo Pak. Atau mungkin naik kendaraan. Semata-mata karena ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Jadi kalau datang ke Masjid Nabawi tidak melihat wajah Rasulullah, sebuah kerugian bagi mereka dalam tanda petik. Sebuah itu ningali Rasul. Ada kebayang atau Pak, wajah yang indah, orang yang mulia, Masya Allah. Tong bujung-bujung orang yang ningali wajah Rasul nyata asli pada waktu itu. Aina asup ke raudhah saja Pak. Raudhah itu di antara taman-taman surga. Maksudnya apa? Di sini makam Rasul, di sini mimbar Rasul kan. Mimbaina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara min riyadil jinnan, di antara taman-taman surga. Itu berebut Pak. Sampai ngantri, sampai sekarang ngantri, tapi semakin rapih antriannya. Kita dapat 10 menit di dalam, keluar, ganti lagi 10 menit, 500 orang keluar. Kebayang, saya juga membayangkan kalau seandainya Rasulnya ada jelek kelihatan. Wah, nangis semua orang. Mungkin histeris ya. Ya wajar. Mereka di raudhah saja banyak orang yang menangis. Membayangkan Rasul dengan para sahabat sholat di situ, duduk di situ. Di sampingnya rumah Rasul yang menjadi makamnya Rasulullah SAW kan. Orang pun lewat ke situ sambil noong-noong kan, ada lubang-lubang, melihat
makamnya saja, masya Allah tabarakallah. Sehingga Rasul membalikan badannya kepada para sahabat, supaya sahabat itu bisa melihat, oh ya Allah, wajah Rasulullah SAW. Terutama sahabat-sahabat yang jauh ke Masjid Nabawi, yang dia berjalan jauh sampai kiloan meter. Tapi itu ahyanan Rasul lakukan kadang-kadang. Kadang Rasul hanya setengah badan saja. Kadang juga tidak membalikan badannya. Itulah dalam memahami petunjuk agama. Jadi tidak bertengkar, wah itu imamnya bid'ah, kudu nama imam ke Malika Timur gitu kan. Tidak demikian juga. Ahyanan Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang boleh dibalikan 180 derajat menghadap makmum. Apalagi waktu itu Rasulullah SAW sangat dibutuhkan wajahnya oleh para sahabat yang jauh, ingin dilihat wajahnya. Kok ada orang makan imam lagi dah. Apal setiap harinya kebutuh dengan wajahnya kayak gitu kan. Itu maksud saya. Jadi memahami petunjuk-petunjuk agama itu bukan hanya teks, juga ada konteks, bahkan juga bisa jadi maksudnya bukan itu gitu. Kemudian juga kadang setengah. Bagi orang yang menghadap terus ke kiblat, imamnya itu, dia pun berdalil. Dalilnya apa? Makmumnya juga udah kenal dengan saya, tidak butuh melihat wajah saya. Yang kedua, afdhalul jihad al-kiblat. Arah yang terbaik adalah kiblat. Jadi selalu ada teks, ada konteks, ada tujuannya apa, ada ilatnya apa. Itu begitu memahami petunjuk-petunjuk agama yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di sini surat An-Nisa 136 ini memang tidak berbicara tentang takdir. Oleh karena itu ada ulama mengatakan tidak mengimani takdir, qada dan qadar memang tidak menjadikan dia kurang iman. Tetapi hadis menjelaskan tentang keimanan qada dan qadar. Meskipun hadis tidak menyebutnya sebagai rukun iman. Karena istilah rukun adalah yang menyebutkan adalah para ulama. Supaya memudahkan bahwa rukun itu adalah ruknun, tiang atau sudut, penyangga. Nah, yang mengindikasikan ini, 6 hal ini adalah sesuatu yang penting, yang utama dalam hal keimanan. Sehingga para ulama menyebutnya sebagai ruknul iman atau rukun iman. Dalil Al-Quran baik hadis memang tidak menyebutkan sebagai rukun. Tidak ada istilah rukunnya. Misalkan dalam hadis arkanul iman, enggak. Itu dalam kitab fikih. Arkanul iman, ari rukun iman, kan? Sittatun ada 6. Antashhadu an la ilaha illallah, kan begitu dalam kitab-kitab fikih. Tetapi dalam hadis tidak disebutkan qala Rasulullah SAW wa ruknul iman, misalkan tidak. Tidak menggunakan kalimat rukun. Kita tidak perlu fobia dengan istilah-istilah itu. Toh istilah hukum ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, kan begitu. Bahkan ditambah ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada istishab misalkan. Ya, ada 9 bahkan, ada syar'u man qablana. Itu kan ulama yang mencipta, yang menyebutkan itu demi memudahkan dan sebagai disiplin ilmu. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya anjuran, sunnah, kan begitu. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya biasa saja, makruh. Kalau tidak diperintah dan tidak dilarang, mubah, kan begitu. Ulama mengambilnya dari situ. Kalau bentuknya perintah dan tidak disebutkan wajib padahal dalam Al-Quran, maka muncullah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, pada prinsipnya, perintah menunjukkan kepada wajib. Itu kaidah itu pun diciptakan oleh para ulama. Saya kira ini hal-hal seperti ini tidak menjadi fobia, tidak menjadi berbenturan, dan tidak mesti dibenturkan. Al-Quran aja tengajakan wajib, mana dan Al-Quran menyebutkan wajib. Tapi bentuk dalam Al-Quran perintah, amar dalam bahasa Arab. Maka al-aslu fil amri, pada dasarnya perintah menunjukkan kepada wajib. Muncullah hukum wajib. Istilah-istilah itu tidak perlu dibenturkan dengan mana dalilnya, mana yang tidak. Itu maksud saya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu qada dan qadar ini dijelaskan oleh hadis. Ya, sehingga meskipun hadis tidak menyebutkan sebagai rukun iman, tetapi para ulama, jumhur ulama sepakat qada dan qadar atau qada atau takdir menjadi bagian daripada rukun
iman yang 6 tadi. Kita ingin huraikan. Nah, dalam memahami takdir ya, dalam kehidupan, takdir itu apa kira-kira? Bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa takdir itu? Kita kan bahkan sudah menjadi bahasa serapan Indonesia. Kira-kira apa takdir itu? Takdir kan bahasa Arab. Apa Pak Agus? Nasib. Ada lagi yang lain? Ketentuan. Iya, bisa ya. Atau apalagi? Batasan. Ukuran. Qadar. Ya, seperti matahari, bulan pun dia ada ukurannya, ada batasannya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menentukan tempat beredarnya, tempatnya. Jadi qadar itu, takdir itu apa? Ukuran, ketentuan, batasan. Manusia tidak bisa terbang, itu pun takdir, karena batasan ukurannya manusia itu nggak bisa terbang, nggak ada sayap. Sudah qadarnya, sudah, kan itu bahasanya Pak. Sudah takdirnya, sudah ukurannya. Kemudian apalagi ikan bisa berenang, bisa hidup di dalam air, itu qadarnya. Atau bahasa lain sunnatullah. Menurut para ahli logika, mereka menyebutnya hukum alam. Atau hukum Allah yang ditetapkan di alam. Itu maksud kalimat tersembunyinya. Mereka menyebutnya sebagai hukum alam atau hukum Allah yang ditetapkan di alam. Kan kita begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, memahami atau menyikapi rukun yang keenam ini, ya, dalam dalil atau hadis menyebutnya ada takdir itu, khairihi wa syarrihi, itu kan, takdir yang baik dan yang jeleknya, maka perlu ilmu. Mengapa? Kadang dalam kehidupan keseharian kita salah atau tidak tepat dalam memahami takdir. Atau dalam bahasa lainnya tidak adil dalam memahami takdir. Contoh, ketika kita sukses ya, atau ketika kita mendapat bencana lah, sebaliknya dulu. Ketika kita mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, ya, lalu segera kita mengatakan takdir. Dengan segera kita langsung menjas atau menghukumi, mengembalikan bahwa ini adalah takdir. Dengan gampang kita langsung, wah emang takdir. Namun kadang ketika manusia mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan anugerah, kadang dia tidak adil. Dia lupa, tidak dikembalikan kepada Allah, lalu dia mengatakan, kalau kerja keras, kalau mau belajar, ya kan? Kalau mau berlatih, maka hasilnya seperti ini. Ini buah dari kerja keras kita. Nah, gitu kan? Ini buah dari berlatihnya kita, sehingga hasilnya memuaskan. Jadi kadang tidak adil manusia dalam memahami itu. Nah, pertanyaannya lalu apakah takdir Allah itu hanya satu, yang buruk saja? Jawabannya tentu tidak. Takdir itu banyak. Bahkan ada takdir-takdir yang lain. Contoh, ketika Umar bin Khattab tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk mengunjungi satu tempat yang terkena wabah, satu daerah yang terkena wabah, satu tempat yang terkena penyakit, lalu Umar bin Khattab mengurungkan niatnya. Jadi Umar bin Khattab tidak jadi berkunjung, atau mungkin bahasa kalau istilah sekarang kunjungan kerja. Kunjungan kerjanya dibatalkan. Sahabat bertanya yang lain, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mengurungkan niatmu? Mengapa engkau tidak jadi berkunjung ke tempat itu? Bukankah semua sudah ditentukan dengan takdirnya meskipun tempat itu ada wabah? Apa kata Umar bin Khattab?
saya beralih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Bukan tidak percaya kepada takdir, justru Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, aku memilih takdir Allah yang lain. Berpindah ke tempat yang lebih aman. Jadi jangan salah kaprah. Lalu kita berpikiran, lamun cekai enggak lamun can takdir mah mau apa Terus saya menek lompat ke lantai 5 misalkan. Atau mau berdiri di depan jalan, di hadapan mobil, di tengah-tengah jalan tol, lalu beranggapan lamun belum takdirnya mah itu menantang Allah, menguji kebenaran Allah. Ya sunnatullahnya, ya, atau bahasa lainnya hukum alamnya, kata bahasa-bahasa logika, atau kodarnya, ukurannya, batasannya. Kalau manusia tidak makan ya lapar, kalau api ya panas, kalau tertabrak ya mati ukurannya. Takdir itu kan ukuran, batasan. Ada kodarnya, ada kadar tertentunya. Ya kalau tidak bernafas ya meninggal, kan begitu. Kalau tidak bisa bernafas. Ya kalau sakit ya berobat kan. Cara menyembuhkannya, bagian ikhtiarnya. Makanya ada hubungan nanti takdir dengan ikhtiar. Nah ini harus dipahami dengan adil maksud saya. Jangan lantas ketika keburukan itu menimpa kita dengan mudah, dengan gampang, lalu kembalikan kepada Allah. Padahal ketika ada kesuksesan, ada anugerah yang Allah berikan bagi kita, kita lupa. Kita lihat surah An-Nisa ayat 79. Ya, penjelasannya itu, atau ingin Allah memberikan kepada kita tentang pemahaman antara dua ini. Kata Allah, ma'asoba min hasanatin, ya, ma'asoba min hasanatin, segala sesuatu yang menimpa dirimu, ya, segala sesuatu, asobaka ma'asobaka min hasanatin, yang menimpamu min hasanatin dari kebaikan, kesuksesan, apalagi bahasa kebaikan itu, ya, anugerah, faminallah, itu dari Allah. Justru kebaikan, anugerah dari Allah supaya kita bersyukur. Kemudian wa ma'asobaka min sayyi'ah, malah sebaliknya, dan sesuatu apapun yang menimpamu min sayyi'atin, dari keburukan, kesulitan, ya, keterpurukan, itu famin nafsik, dari dirimu, Pak. Kita kan kadang dibalik. Musibah malah petaka sama takdir Allah, ada pas kebaikan malah hasil kerja keras, hasil berlatih, kan? Padahal justru kata Allah, segala sesuatu asobaka min hasanatin, yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Wama, dan segala sesuatu asobaka, yang menimpamu min sayyi'ah, dari keburukan, famin nafsik, itu dari dirimu. Jadi ulah kita, supaya Allah ingin mengajarkan kepada kita lebih banyak merenung atas kegagalan, atas kesusahan, atas keterpurukan, atas penyakit, atas apapun, sesuatu yang dianggap buruk oleh diri kita. Itu mungkin ada segala yang kita lakukan. Sampai ada seorang ulama salafun saleh, sampai apapun penyakit yang menimpa dirinya, itu dianggap oleh dia itu, oleh seorang ulama ini, atau diyakini adalah disebabkan dosa. Disebabkan dosa. Makanya ada ustadz-ustadz tertentu yang ahli di bidang itu, kalau punten dari dubur, apa namanya, penyakit apa? Ambeien itu gara-gara begini. Itu ada, sampai ada yang meneliti itu. Pernah tahu kan Pak ya? Karena iri gitu. Karena punya ambisi yang berlebihan. Itu sampai segitu Pak. Ada yang penyakit ini, oh karena begini. Itu sampai ada yang meneliti sampai segitu. Karena memang mereka menafsirkan ma'asobaka min sayyi'ah, dari keburukan, famin nafsik, dari dirimu. Itu sampai ada seorang ustadz ya, ahli di bidang psikis mungkin, atau penyakit dihubungkan dengan itu. Oh itu karena dosa ini katanya. Seperti karena dengki, karena iri, karena sombong, Pak. Itu menimbulkan penyakit fisik ternyata. Itu ada yang sampai meneliti ke sana. Oh ini penyakitnya sering
sakit mata gitu kan, apa sebab dosa apa itu kan. Kemudian termasuk juga mungkin sakit perut karena dosa apa, itu ada yang sampai sana. Ambeien, kemudian susah tidur, itu karena dosa apa, itu ada yang ke sana. Sehingga wajar ada ulama salafun saleh dulu mengobati penyakitnya itu dengan zikir, Pak, dengan istighfar, ya, dengan istighfar. Bahkan juga saya pernah sebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu salah seorang pakar tibun nabawi, ya, salah satu pengobatan ala Nabi. Beliau itu kalau sakit, ya, beliau pegang apa yang sakit, beliau baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Itu ada riwayatnya, Pak. Ya, ada kitabnya. Jadi beliau baca surah Al-Fatihah sambil memohon kepada Allah untuk kesembuhan penyakitnya. Itu sampai segitunya, Pak. Nah, ini bisalah dihubungkan dengan akidah tadi, ya, dengan tauhid, kemudian dengan menyikapi bagaimana takdir Allah. Ternyata merujuk kepada surah An-Nisa, Allah itu memberikan kebaikan, karena apapun yang menimpamu dari kebaikan itu faminallah. Ma'asobaka min sayyi'ah famin nafsik. Jadi jangan sampai manusia ini begini beranggapannya. Meskipun memahami takdir ini sulit, memang sebetulnya sulit juga. Ada orang misalkan gini, kan setan itu ciptaan Tuhan katanya, lalu dikendalikan oleh Tuhan. Berarti saya melakukan maksiat juga dikendalikan oleh Tuhan dong. Salah saya apa? Kan ada yang begitu. Ini juga bahaya, nanti bahaya. Dia tidak beriman kepada Allah, misalkan dia tidak beribadah, atau dia melakukan maksiat lalu menyalahkan Allah misalkan. Nah, ini juga bahaya memahami takdir seperti itu. Padahal justru memang agak dalam, Pak. Memahami, belajar tentang takdir ini juga perlu, tidak cukup satu kali. Memahami tentang apa makna takdir, qadar ini, kemudian aplikasinya seperti apa, pemahaman ilmunya seperti apa, itu dalam sebetulnya. Hubungannya dengan tauhid, dengan akidah itu seperti apa. Berarti orang jangan salah kaprah gitu. Sebab gini, Pak, kadang juga dengan keimanan, ya. Saya ada cerita kisah nyata, Pak. Seorang kiai, Pak. Dia punya anak 19, Pak. Istrinya hiji, Pak, dia awas jangan langsung modern 2, Pak. Itu hiji, Pak. Istrinya 1, Pak, 19 anaknya. Kalau istrinya 2, 3, ya kita langsung percaya. Benar. Istrinya 1, Pak. Berarti dia mungkin anaknya lahir yang pertama baru 3 bulan hamil lagi. Kan bisa saja kan, beres masa nifas 2 bulan, bulan katilu hamil juga nanti, bulan ke-4 hamil gitu kan. Terus kebayang, Pak, 20 tahun hamil, mengandung melahirkan. 18 anaknya bukan istrinya, awas jangan salah paham. Dia apa yang dia punya untuk makan itu? Meri, bebek, punya bebek 400, Pak. Padahal yang lain, yang anaknya punya 2, ada seorang ustadz lagi, anaknya punya 2, bebek 200 tengenog, Pak. Di paraban anu panghaden lagi tengenog-genog. Nah, eta ustadz anu kiai anu anaknya 18, bebek 400 teh tiap hari ngenog minimal 200, Pak. Nog teh. Harga nog kan dijual 2 ribuan kan, kalau dari itu kan. 2.000 kali 200 aja kan berapa? 400.000 kan? Tiap hari berarti 400.000. Kalau 200 nognya. Apa kata si kiai itu? Si ustadz yang anaknya 2 ngingo bebek tengenog-genog teh geus parabu mah nanya, "Cing kumaha make obatna?" "Ah, nah cenah make jeung kumaha cenah." Saya mah kieu we cenah ngomongna cenah kiai teh nya, pakai akidah tentu, pakai tauhid, Pak. Allah nyiptakeun bujur bebek teh keur ngenog. Lamun teu ngenog berarti Allah salah kan gitu. Sampai gitu. Ya bebek cenah aya bujuran cenah kiai teh, Pak. Lamun teu ngenog berarti Allah salah. Da Allah nyiptakeun bujur bebek teh keur ngenog cenah. Kata kiai itu. Allah menciptakan lubang anus bebek ini keur bertelur cenah. Kalau enggak bertelur salah. Saya cenah punya anak 19. Kalau anak saya enggak makan berarti Allah salah cenah. Cuk manehna teh. Sebab setiap makhluk diberikan rezeki kata dia. Ucapannya mudah, terdengarnya mudah, tapi kan perlu keimanan, perlu keyakinan. Jadi ketika diperhatikan oleh ustadz tadi yang anaknya 2 bebek dateng ngenog-genog, ini kisahnya apa, Pak? Ternyata syarat nate main natenya kahiji si bebek nate teu meunang di paraban ku batur. Ku istri lagi pun teu kenging, di paraban ku anjeunna. Hatta sekalipun si kiai ini sedang ngaji, Pak.
Waktunya bebek di Paraban, eureun heula ngajina teh. Aing mah cenah ninggalkeun ngajar mah da budak batur, budak sorangan kudu dahar teh gitu, 18 urang cenah. Gitu cenah teh. Tinggalkeun heula ngaji teh. Maraban heula bebek. Jadi marabna kedah ku anjeunna. Biasa marabna mah tidak berlebihan, tapi bertelur tiap hari. Kenapa? Sebab dia mengatakan, dia meyakini orang boga budak 18 cenah, pamajikan hiji. Lamun cenah teu ka Paraban, lamun teu aya rezekina berarti Allah salah cenah. Tak ieu teh bebek teh jadi wasilah, bebek aya bujuran, bebek teh keur ngenog supaya endogna kajual jadi duit cenah kitu cek mana. Lamun teu ngenog Allah salah berarti cenah gitu. Jadi cuek berkata demikian. Tentu kalimahnya, kata-katanya itu sudah didasari dengan iman, dengan akidah. Jadi kadang begitu. Saya dulu juga ada teman, Pak, pesantren lama, kitabnya banyak di lemari, Pak. Dia nggak kuliah. Dia hanya belajar sampai SMP, MTS ya. Kalau pendidikan sekolahnya itu. Pesantrennya lama dia. Saya waktu itu kuliah kan. Saya pulang kuliah diskusi dengan dia sampai tengah malam. Dia tidak mengkhawatirkan tentang rizki yang Allah berikan. Dia bilang, dia ngomong gini katanya. Ya Allah, saya nges ngaji, cenah. Saya nges belajar, yuk kitab loba. Lamun ieu teu jadi wasilah rizki, cenah. Saya sia-sia atau ngaji teh cenah gitu. Jadi kitab saya loba, gitu kan? Saya nges belajar, saya nges memahami ilmu, cenah. Lamun ieu teu jadi wasilah engkau datangkan rizki, cenah. Anu teu ngaji oge baleunghar, cenah. Terus ku urang ngaji teu beunghar, cenah. Cek mana teh gitu. Bener Pak, memang manjena memang rada sompral gitu kan. Dia tidak mengajar, memang maksudnya tidak kuliah, tidak tinggi, tapi dia pejabat datang ke rumahna, Pak. Gitu kan, anu gering datang ke imahna gitu kan. Jadi tabib gitu kan, jadi ahli hikmah. Anu rek nyalonkeun jadi bupati Subang datang ke manehna gitu kan. Anu nyalonkeun datang ke mana? Ya nya atuh imahna megah ya mobil boga. Nah, artinya memang hal-hal seperti itu juga tidak menjadi ukuran untuk umum sebetulnya ya. Itulah yang saya katakan, setiap kita itu ada kodarnya, ada ukurannya, ada batasannya. Sehingga tidak bisa kita mengukur kodar kita, ukuran baju kita dengan baju orang lain. Sehingga nggak bisa kita hayang seperti dia, lalu iri kepada dia, dengki kepada dia. Dan mau bisa hayang pakai baju, ngukur baju dia, kan mau bisa. Ngukur badan dia, kan nggak bisa. Setiap orang ada kodarnya, ada batasannya, ada takdirnya. Itu yang dimaknai dari hal ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya apakah kematian sebagai takdir buruk? Kematian memang kalau merujuk satu ayat disebut sebagai musibah, sebagai bencana. Tetapi para ulama ahli tafsir menyebutnya musibah bagi yang ditinggalkan. Ya, bencana bagi yang ditinggalkan. Sebab orang yang mati, menurut para ulama, kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Betapa tidak, orang yang meninggal itu akan menemui Tuhannya, akan bertemu dengan Allah, yang itu didambakan dan diinginkan oleh manusia yang beriman. Sehingga pertama dalam surah Al-Fajr misalkan ayat 27 sampai 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhan kalian. Radiyatan mardiyah, dengan hati yang penuh dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golonganku, kata Allah, hamba-hambaku, jamaahku, ibadi, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Sehingga kata para ulama tafsir, kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Meskipun ada ayat menunjukkan bahwa kematian itu diumpamakan dalam ayat itu seperti orang melihat sesuatu lalu dia saking takutnya dan pingsan lalu mati. Berarti diumpamakan seperti kematian itu adalah sesuatu yang menyeramkan atau musibah atau bencana. Namun kata para ulama ahli tafsir, bencana bagi atau musibah bagi yang ditinggalkan. Bagi yang meninggalkan dunia, sememangnya sebetulnya itu adalah dia menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Ada ulama yang mengumpamakan dunia ini seperti hidup di dalam telur, Pak. Sudah sempurna belum kira-kira? Kalau di dalam telur ayam hidup nggak, Pak? Hidup.
sempurna bukan? Belum. Setelah menetas baru dia mengalami kehidupan yang sempurna. Nah, menetas itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan setelah kematian. Nah, ini tentang takdir kematian. Nah, sebab Allah berikan kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya. Nah, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah? Bagaimana engkau mengingkari Allah, kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian dulu pernah mati. Kapan kita mati? Sebelum ruh dan jasad kita disatukan. Di alam rahim ibu kita, di rahim ibu kita. Sebelum disatukan, maka itu kematian yang pertama. Wa kuntum amwata. Sebab mati itu kata para ulama adalah berpisahnya ruh dan jasad. Sedangkan hidup menyatunya ruh dan jasad. Itu pengertian mati dan hidup itu aja. Mati berpisahnya ruh dan jasad. Hidup menyatunya ruh dan jasad. Kemudian apa kata Allah? Fa'ahyakum, lalu aku hidupkan kembali kalian di rahim. Fayangfuhu fihar ruha, lalu Allah tiupkan, malaikat meniupkan ruh di dalam rahim itu. Berarti kehidupan kedua, kan? Kehidupan pertama maksud saya. Kehidupan pertama. Tumayumitukum, kemudian dimatikan lagi setelah di alam dunia. Berarti kematian kedua. Berarti manusia itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Kemudian tumayuhyikum, lalu kalian dihidupkan kembali. Pertanyaan saya, setelah ayat ini ada lagi kematian enggak? Enggak, Pak. Berarti kapan dihidupkan kembali? Setelah kematian yang kedua. Setelah kematian di dunia ini, lalu ada kehidupan yang kedua, maka itu selamanya. Tsumma yuhyikum. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama, bahwa kematian ini bukan takdir yang buruk. Kalaupun ada ayat yang menyebutkan bahwa kematian itu sebagai bencana, sebagai musibah, kata para ulama, itu adalah bagi keluarga atau orang yang ditinggalkan. Seakan-akan seperti itu. Bagi orang yang meninggalkannya, boleh jadi, apalagi dia orang beriman, itu sebuah kebahagiaan yang dinantikan. Itu saya kira. Memahami takdir, kaitan dengan iman, dengan akidah, dan dalam menyikapi dalam kehidupan kita keseharian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, bisa menambah wawasan bagi kita, dan menjadikan kita hidup lebih menyerahkan diri kepada Allah dalam koridor batasan ukuran-ukuran yang kita miliki. Dalam bahasa Arab disebut takdir. Lalu kita menerima atas apa yang Allah berikan, ukuran-ukuran bagi tubuh ataupun jiwa kita. Lalu kita lakukan dengan penuh syukur, dengan penuh ikhtiar, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lak. Barakallahu lak wa barakallahu li wa lakum. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati dan penuh dengan barokah, serta menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya musrifal qulub, surif qulubana ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.